Yes, oke. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Mohon maaf apabila saya mengganggu. Apakah saat ini Ibu sedang sibuk? Tidak kok, Ibu sedang tidak sibuk saat ini. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik, Bu. Oh ya, kalau boleh Ibu tahu, ada keperluan apa yang menemui Ibu? Apakah kamu sedang baik-baik saja? Jadi sebenarnya, Bu, saya merasa eh, bahwa diri saya itu kurang tidak merasa sedang baik-baik saja, Bu. Seperti itu, Bu. Baiklah, sehubung dengan kamu datang menemui Ibu, mungkin ada hal yang ingin kamu bicarakan dengan Ibu. Iya, Bu. Jadi saat ini tuh saya merasa khawatir dan merasa ketakutan, Bu, mengenai bagaimana nanti saya setelah tamat SMA. Saya merasa saya tidak akan bisa mengikuti teman-teman saya karena saya merasa bahwa teman-teman saya bisa masuk ke universitas negeri, Bu. Seperti itu, Bu. Oh begitu, baik. Namun sebelum kita melanjutkan proses kegiatan konseling kita, mungkin kita akan menyepakati bahwa waktu kita selama 40 menit. Namun apabila nanti waktu yang kita gunakan ini masih perlu ditambah, nanti kita sepakati lagi. Bagaimana? Kamu setuju? Baik, Bu. Saya merasa cukup, tapi saya minta tolong, Bu, jangan cerita ke siapa-siapa, soalnya saya malu, Bu. Tentu saja ibu tidak akan memberitahukannya kepada orang lain. Tanpa seizin kamu, ibu tidak akan menceritakan masalah yang kamu alami, kepada siapapun, oke? Selanjutnya kamu harus mengetahui bahwa di dalam konseling ini, ada beberapa azas. Ada azas kerahasiaan seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa apa yang kamu sampaikan pada ibu, hanya ibu dan kamu saja yang mengetahuinya. Ibu tidak akan memberitahukannya, kepada orang lain. Selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, di mana nanti kamu ketika menyampaikan permasalahan kamu, apa yang kamu sedang alami, diharapkan kamu memiliki keterbukaan. Apabila nanti, ibu tidak paham atau ibu tidak Ibu ingin lebih tahu lebih jauh lagi, mengenai permasalahan yang kamu alami, kamu boleh memberitahukannya. Apakah kamu setuju? Iya, Bu, saya setuju, Bu. Sekarang, coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu alami. Begini, Bu, jadi itu saya merasa khawatir sekali bagaimana nanti saya ketika saya sudah tamat SMA, Bu. Baik, apa yang membuat kamu merasa khawatir, setelah kamu tamat SMA nanti? Sebenarnya saya takut setelah tamat SMA tidak bisa seperti teman-teman saya yang bisa dapat masuk ke universitas negeri. Saya merasa bahwa saya tidak dapat seperti mereka karena saya tidak mengikuti bimbingan belajar seperti teman saya setelah pulang sekolah. Baik, tadi kamu mengatakan bahwa kamu takut dan khawatir, tidak bisa seperti teman kamu. Kamu takut mereka masuk ke universitas negeri setelah lulus SMA, sementara kamu tidak. Kamu merasa mereka akan masuk ke universitas negeri karena mengikuti bimbingan belajar setelah mereka pulang sekolah. Apakah kamu berpikir bahwa kalau teman-teman kamu mengikuti bimbingan belajar setelah pulang sekolah, mereka sudah pasti untuk masuk ke dalam universitas negeri? Saya berpikir seperti itu, Bu, karena mereka mendapat tambahan pelajaran seperti itu, Bu. Dan saya pikir di bimbingan belajar mereka tuh difasilitasi dan diperlengkapi untuk kesiapan mengikuti ujian UTBK, Bu. Baik, artinya kamu merasa bahwa mereka mendapatkan strategi seperti itu ya untuk masuk ke universitas negeri. Iya, Bu, saya merasa seperti itu, Bu. Kamu patah semangat ya. Selain karena temanmu mengikuti bimbingan belajar, kira-kira apa yang membuat kamu merasa takut dan khawatir? Yang membuat saya khawatir itu, Bu, saya merasa saya tidak memiliki kemampuan yang lebih, Bu. Dengan kata lain, artinya kamu tidak cakap ya di dalam beberapa bidang mata pelajaran. Iya, Bu, seringkali saya merasa bahwa saya itu tidak pandai, Bu. Lalu, saat kamu merasa kamu tidak pandai,
Menurut kamu, apa yang membuat kamu merasakan hal itu? Saya sangat sulit, mengerjakan dan memahami mata pelajaran yang berhubungan dengan hitungan, Bu. Baik. Kamu mengatakan bahwa kamu sulit, untuk mengerjakan dan memahami mata pelajaran, yang berhubungan dengan hitungan. Berarti, untuk mata pelajaran yang tidak berhubungan dengan, hitungan, kamu mampu untuk mengerjakannya. Apakah seperti itu? Iya, Bu, seperti itu, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira mata pelajaran apa yang kamu suka? Sebenarnya, Bu, saya sangat suka mata pelajaran biologi dan saya sangat tertarik dengan mata pelajaran, sejarah, Bu. Baik, kamu suka dengan mata pelajaran yang tidak ada hitungannya ya. Mungkin kamu merasa takut dan khawatir setelah tamat SMA. Kamu tidak masuk ke universitas negeri karena, eee, kamu tidak memiliki kemampuan yang lebih seperti teman-teman kamu yang cakap dalam, mata pelajaran yang ada hitungannya. Selain itu, teman kamu juga mengikuti bimbingan belajar setelah pulang sekolah. Iya, Bu, saya berpikir seperti itu, Bu. Baik. Jadi, dengan situasi seperti itu, kira-kira apa yang kamu harapkan? Ya, saya sangat berharap bahwa saya dapat menghilangkan rasa takut, dan rasa khawatir saya, sehingga saya dapat memantapkan tujuan saya, Bu. Bagus. Ibu senang mendengarkan bahwa kamu, mau berubah dan mau memantapkan tujuan kamu. Iya, Bu, karena kalau terus-menerus seperti ini, saya takut nanti saya, tidak ada usaha untuk perjalanan saya. Nanti saya malah, bisa hanya nge-stuck, berpikir terus tanpa melakukan apapun, Bu. Baik, saya mengerti kekhawatiran dan ketakutan yang kamu alami. Baiklah, dari awal tadi kita sudah membicarakan masalah kamu, bahwa kamu merasa takut dan khawatir setelah tamat SMA, kamu tidak masuk ke universitas negeri. Sementara, teman kamu masuk ke universitas negeri. Kamu takut kamu tidak bisa seperti teman-teman kamu. Kamu merasa bahwa teman-teman kamu yang mengikuti bimbingan belajar sepulang sekolah, lebih memiliki kemungkinan untuk masuk ke universitas negeri. Dan kamu merasa bahwa kemampuan kamu tidak seperti teman-teman kamu yang pandai dalam mata pelajaran berhitung. Sementara kamu lebih suka dengan mata pelajaran yang tidak ada hitungannya. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir yang kamu alami itu? Begini, Bu, saya tidak mengikuti bimbingan belajar dikarenakan orang saya tidak mengizinkannya. Mungkin karena orang tua saya tidak memiliki dana untuk saya mengikuti bimbingan belajar. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan dari teman saya untuk menanyakan, kepada mereka apa yang tidak saya ketahui. Mungkin juga saya bisa menanyakan kepada mereka, apa saja sih, persiapan-persiapan yang saya butuhkan untuk, memasuki perguruan tinggi, seperti itu, Bu. Mungkin saya harus lebih berusaha lagi untuk mendapatkannya, melalui teman-teman saya yang mengikuti bimbingan belajar, Bu. Bagus. Ibu setuju dengan pendapat kamu. Setidaknya kamu sudah memiliki pemikiran alternatif pemecahan permasalahan yang kamu alami itu. Kamu harus mengetahui bahwa untuk memilih jurusan ketika kamu mengikuti ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, kamu harus menyesuaikan dengan minat dan bakat yang kamu miliki. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak terlalu tertarik dengan mata pelajaran yang berhubungan dengan berhitung. Untuk jurusan yang akan kamu pilih nantinya mungkin kamu dapat menyesuaikannya, dengan kemampuan yang kamu miliki. Tapi jangan lupa, untuk jurusan yang kamu pilih adalah yang sesuai dengan minat dan bakat yang kamu miliki. Baik, Bu. Sebenarnya, Ibu ingin memberitahukan mengenai kesejahteraan psikologis, yang harus kamu ketahui karena, hal ini dapat membantu kamu dalam permasalahan yang sedang kamu alami, dan bagaimana kamu, mencapai tujuan tersebut. Apakah kamu bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Baik. Nah, jadi kesejahteraan psikologis itu merupakan kondisi di mana individu dengan adanya perasaan bahagia, mempunyai kepuasan hidup, mempunyai kebermaknaan, dan mengembangkan minat dan bakat yang dia miliki. Nah, pada saat ini, dengan kondisi yang kamu alami, Ibu merasa bahwa kamu kehilangan dan tidak memiliki kesejahteraan psikologis tersebut. Nah, kamu takut
kamu khawatir dan kamu merasa tidak bisa seperti teman kamu, karena kamu merasa, akan memiliki ketertinggalan dari teman-teman kamu melalui, apa yang sudah kamu ceritakan tadi pada Ibu. Nah, jadi, untuk mencapai kesejahteraan psikologis tersebut, kamu harus memiliki penerimaan terhadap diri kamu, yaitu apapun yang ada pada diri kamu, kamu harus belajar untuk menerima dan mengembangkan apapun yang ada. Selanjutnya, eee, kamu harus memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Artinya kalaupun teman kamu lebih mampu daripada kamu, kamu harus menerima hal itu, karena kamu juga membutuhkan mereka dalam membantu kamu dalam hal yang tidak kamu dapati. Seperti tadi, eee, teman kamu mengikuti bimbingan belajar, kamu tidak mengikuti bimbingan belajar. Kamu boleh minta bantuan pada mereka untuk membantu kamu, untuk hal apa yang kamu ketahui, mata pelajaran apa yang tidak kamu ketahui, kamu boleh minta bantuan pada mereka. Selanjutnya, ada otonomi di mana kamu mampu mengarahkan diri kamu untuk berusaha mencapai apa yang ingin kamu wujudkan. Nah, selanjutnya ada penguasaan terhadap lingkungan, yaitu dapat mempersiapkan diri walaupun nantinya apa yang kamu harapkan kelak tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi, kamu mampu untuk menghadapinya. Kamu harus memiliki tujuan atau purpose of life, di mana kamu memiliki target yang akan kamu lakukan, baik target itu gagal maupun target nantinya target itu berhasil. Dan yang terakhir adalah perkembangan pribadi dengan, di mana kamu mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kamu. Misalnya seperti, belajar dari hal yang menurut kamu salah, seperti halnya kamu tidak mengikuti bimbingan belajar seperti teman-teman kamu, namun kamu bisa belajar secara mandiri, memahami minat dan bakat yang kamu miliki, meminta bantuan dengan teman kamu yang mengikuti bimbingan belajar. Apakah kamu dapat memahaminya? Iya Bu, saya dapat memahaminya. Sekarang, coba kamu memberitahukan apa yang kamu peroleh dari penjelasan Ibu tadi. Baik Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi bahwasannya, ketika saya takut dan ketika saya khawatir, sebenarnya pada saat itu juga saya sedang kehilangan kesejahteraan psikologis saya. Saya sedang tidak bahagia, dan melupakan tujuan saya. Jadi untuk memperoleh hal tersebut, saya harus bisa menerima, diri seperti mengembangkan apa yang saya punya. Selanjutnya, saya harus memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Artinya saya tidak perlu takut atas pencapaian yang orang lain peroleh. Selanjutnya yaitu otonomi, yang mana, saya dapat mengarahkan diri saya, untuk mengusahakan tujuan saya. Kemudian selanjutnya, penguasaan terhadap, lingkungan, yaitu, saya, dapat mampu menerima keadaan entah itu berhasil ataupun gagal. Saya, harus, bisa memiliki tujuan hidup, di mana ada target yang akan saya capai dan saya harus dapat mempertimbangkan potensi, yang saya miliki, seperti itu, Bu. Baiklah, kamu sekarang sudah mengerti bagaimana kondisi kamu saat ini dan apa yang harus kamu lakukan. Nah, Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kamu saat ini? Terima kasih, Bu, saya sudah merasa lega, Bu. Baik, dari kegiatan konseling kita kali ini, mungkin kamu bisa menyimpulkan apa yang sudah kita lakukan tadi? Baik Bu, dari proses kegiatan konseling kali ini saya, bisa menyimpulkan bahwa, saya merasa takut dan khawatir karena saya tidak memahami kegiatan yang saya miliki dan bagaimana saya menghadapi kekurangan saya. Kemudian, hal yang saya miliki, hal tersebut itu membuat saya kehilangan kesejahteraan, psikologis. Hal yang saya lakukan itu yaitu memahami minat, dan bakat yang saya miliki. Selanjutnya saya kan, akan belajar secara mandiri dan meminta bantuan kepada teman-teman saya yang sudah, mengikuti kegiatan belajar. Kemudian, saya akan lebih memahami mengenai kesejahteraan psikologis yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi kamu, sudah mengerti apa yang akan kamu lakukan ya? Ya Bu, saya mengerti Bu. Baiklah, sesi konseling kali ini, dapat kita akhiri. Apabila nanti, kamu, mmm
ada yang masih ingin kamu sampaikan pada Ibu atau mungkin ada yang, perasaan kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu boleh datang pada Ibu lagi. Iya Bu, terima kasih ya Bu atas waktu dan sesi konselingnya. Baik. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Selamat siang Bu. Baik, selamat siang Mentari.